teman-teman, ini aku Elliot. Kita sekolah minggu di rumah ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, matahari bersinar terang, semuanya mengajak kepada pedang, dan memuji nama Tuhan yang esa, semuanya mengajak kepada esa, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, matahari bersinar terang, matahari bersinar terang, semuanya berkicaulah di padang, semuanya mengajak kepada esa, semuanya memuji kepada esa, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali beribadah sekolah minggu, walaupun secara online. Terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas sukacita, terima kasih atas berkat-berkat-Mu sepanjang minggu ini. Ya Tuhan, kami ingin beribadah hari ini, berkati kami dari awal pertengahan sampai dengan selesai sekolah minggu kami, supaya kami dapat belajar firman Tuhan dengan baik, dapat memuji Tuhan, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo Elliot. Halo. Apa kabar? Baik. Baik. Halo teman-teman. Halo adik-adik. Semoga semuanya sehat ya. Nah, hari ini udah hari Minggu lagi ya. Iya. Jadi kita mau sekolah minggu. Tadi kita udah nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Sekarang kita mau puji Tuhan lagi. Iya. Karena Tuhan Yesus baik. Tiap hari kita dikasih berkat dan dilindungi oleh Tuhan. Jadi setiap hari kita juga harus semakin dekat sama Tuhan Yesus. Iya. Kita puji Tuhan sama-sama ya. Lagunya Day by Day. Apa lagunya? Day by day. Yuk kita nyanyi. Day by day I walk a little closer to my Lord. Day by day, day by day, day by day, day by
kita sudah nyanyikan lagu Day by Day. Setiap hari kita harus makin dekat sama Tuhan. Nah, sekarang lagi kita mau diingatkan gimana caranya kita semakin dekat. Kita harus taat. Taat akan perintah Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi ya. T-A-A-T. Taat. 1, 2, 3. T-A-A-T. Taat. T-A-A-T. Taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T. Taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Lakukan nasihat mereka semua. T-A-A-T. Taat. Nyanyi sama-sama ya. T-A-A-T. Taat. T-A-A-T. Taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T. Taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Lakukan nasihat mereka semua. T-A-A-T. Taat. Sekali lagi ya. T-A-A-T. Taat. T-A-A-T. Taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T. Taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Lakukan nasihat mereka semua. T-A-A-T. Dah. Yuk kita dengerin firman Tuhan sama-sama. Hari ini dibawakan oleh Ibu Lena. Siapin Alkitabnya ya. Mana Alkitabnya? Mana? Nah, Elit udah siap Alkitabnya? Ya. Ya, kita sama-sama dengerin Ibu Lena ya. Silakan Ibu Lena. Halo anak-anak, kita bertemu kembali. Wah anak-anak, 31 hari kita sudah menjalani di tahun 2021. Tadi anak-anak sudah memuji Tuhan dengan Kak Maya ya dan El. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah siap semua? Sudah siap dengan Alkitab? Ya, mungkin dengan anak-anak kelas besar bisa membacakan Alkitab ya. Dan anak-anak kelas kecil bisa papa mama membantukan membacakan Alkitab. Nah anak-anak kita akan satu dalam doa ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami sudah melewati 31 hari di tahun 2021. Semua itu adalah berkat pimpinan Tuhan. Walaupun kami masih sekolah minggu secara online, kami tetap bersuka cita, tidak menghalangi kami untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati, berikan kami kesehatan, berikan juga papa mama kesabaran untuk tetap boleh mendampingi kami semua. Tuhan, juga kami akan sekolah minggu, Tuhan berkati kami. Tuhan berikan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, ada cerita loh, kakak beradik ya. Adiknya itu beli makanan. Nih makanannya langsung dia bawa. Kakaknya datang. Dek, kakak minta dong makanan. Oh nggak boleh, ini buat adik, kakak bisa beli sendiri. Ini kan punya adik mau makan sendiri. Nah anak-anak boleh nggak begitu? Nggak boleh ya. Nah suatu hari kakaknya datang membawa makanan lebih banyak lagi. Wah, lalu adiknya melihat,
kakak bawa makanan banyak ya. Aku mau dong. Tapi adiknya ingat, kemarinnya dia tidak membagi kepada kakaknya. Tapi bagaimana jawaban kakaknya? Iya dek, kakak udah siapin. Ini satu buat adek, satu buat kakak. Yuk kita makan sama-sama. Nah anak-anak, demikian juga ada 2 orang ya yang di Alkitab sedang bertikai. Tetapi dia melibatkan begitu banyak orang. Wah, siapa dia? Nah, kita mau tahu. Dia adalah Raja Saul. Ya, Raja Saul itu melibatkan 3.000 orang pilihannya untuk mencari dan mengejar-ngejar Daud. Tindakan apa sih yang akan dilakukan Raja Saul kepada Daud? Anak-anak bisa membayangkan tidak? Waduh, apa ya alasannya anak-anak? Raja Saul itu membenci Daud. Siapa yang tahu? Raja Saul membenci Daud karena iri hati. Apa anak-anak? Iri hati. Boleh nggak anak-anak iri hati? Nggak boleh ya. Nah, Raja Saul iri hati kepada siapa? Kepada Daud. Kenapa? Karena Daud telah diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel. Ingat anak-anak, atas perintah siapa? Perintah Tuhan untuk menggantikan Raja Saul. Nah, Daud juga apa? Berhasil mengalahkan Goliat yang besar ya. Ya, yang ditakuti oleh tentara Israel, dan Daud juga dieluk-elukan oleh rakyat. Ya, rakyat siapa? Rakyat Israel sebagai pahlawan yang hebat karena bisa mengalahkan Goliat. Itulah alasannya Raja Saul membenci Daud dan mengejar-ngejar Daud. Nah, di dalam pengejarannya sampailah di padang gurun En-Gedi. Padang gurun apa anak-anak? En-Gedi. Saul waktu itu mau buang air besar. Wah, Saul masuk ke dalam gua. Ya, ke dalam gua. Namun ternyata di dalam gua itu ada siapa? Ada Daud dan beberapa pasukannya. Jadi sama dalam satu goa itu. Wah, apa yang terjadi ya anak-anak? Ya, Raja Saul begitu membenci Daud dan sedangkan mau mengejar-ngejar Daud, tapi mereka ada dalam satu goa. Sekarang, nah Daud ada di dalam situ dengan tentara-tentara yang lain. Saul juga masuk ke dalam goa itu sendirian. Nah, apa yang dilakukan Daud dan anak-anak buahnya? Nah, lalu bukankah ini adalah kesempatan untuk membalas kejahatan Raja Saul kepada siapa? Kepada Daud ya. Nah, jika anak-anak menjadi Daud, apa yang anak-anak lakukan kepada Raja Saul? Nah, anak buah Daud berbisik kepada siapa? Kepada Daud. Nah, Tuanku Daud, lihat Raja Saul ada di dalam gua ini sendirian. Bukankah berarti Tuhan sudah menyerahkan Raja Saul ke dalam tangan tuanku? Ini kesempatan untuk membalas dendam Raja Saul yang selama ini menyusahkan tuanku Daud. Lalu bagaimana anak-anak? Daud mendekati Raja Saul diam-diam, pelan-pelan sambil menunduk ya, supaya tidak kedengaran sedikit pun. Daud menahan napas, jantungnya berdetak kencang, dak, dik, duk. Lalu Daud memegang pedang di tangan kanannya. Daud mengarahkan pedang ke arah Raja Saul. Apa dilakukan Daud? Anak-anak coba lihat gambar ini.
memotong jubah Raja Saul sedikit. Nah, lalu Daud segera menjauh kembali. Anak-anak buah Daud heran-heran, ya, terheran. Kenapa, ya? Namun Daud mulai memberitahukan kepada mereka, aku tidak akan melukai Raja Saul, ya, sedikit pun, karena Raja Saul orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud berpesan pada anak buahnya, kalian juga tidak boleh melukai sedikit pun Raja Saul. Dan anak buah Daud menuruti perkataan Daud. Nah, ketika Raja Saul keluar dari goa itu dan kembali bergabung dengan pasukannya yang 3.000 itu, Daud keluar juga dari goa itu dan berteriak dari jauh, ya. Mulailah Daud berteriak, ya. Anak-anak lihat gambarnya. Nah, hai tuanku raja. Kaget ketika Saul menoleh ke belakang. Wow, dia melihat Daud. Maka Daud bersujud. Bersujud kenapa? Menyembah dan menunjukkan rasa hormatnya kepada Raja Saul. Nah, kemudian Daud berkata, mengapa Raja mengira aku ini orang jahat sehingga Raja mengejar-ngejar aku? Lihat, aku memotong sedikit jubah ujung tuanku Raja. Jika aku orang jahat, tentunya aku akan menikam tuanku dengan pedangku. Tetapi aku tidak melakukannya. Nah, ketika Raja Saul melihat ujung jubahnya di tangan Daud, Raja Saul menangis, anak-anak, merasa berdosa, menyesal, dan berkata kepada Daud, benar anakku, engkau orang yang baik. Engkau melakukan yang baik untuk aku, meskipun aku melakukan yang jahat kepadamu. Raja Saul lalu melanjutkan, engkau akan menjadi raja yang baik. Tuhan akan menyertaimu, Daud. Berjanjilah kepadaku, Daud. Berjanjilah ya demi Tuhan, bahwa Daud tidak akan melupakan keturunan Raja Saul dan tidak akan menghapus namaku dari kaum keluarga Raja Saul. Nah, anak-anak, demikianlah anak-anak. Anak-anak boleh belajar dari keteladanan yang luar biasa dari Daud sebagai orang yang dimusuhi, dibenci, dikejar-kejar, bahkan disakiti oleh Raja Daud. Namun Daud tidak membalasnya dengan melakukan hal yang sama, ya, kepada Raja Saul. Justru Daud menunjukkan kebaikan kepada Raja Saul, ya, karena Daud yakin Tuhan adalah hakim yang adil. Ia tidak berhak menghakimi Raja Saul. Apakah anak-anak juga akan melakukan hal yang sama seperti Daud? Jika anak-anak diperlakukan tidak baik oleh teman-teman kalian, contohnya dijahilin, ya, disakiti, dimusuhi, dibenci oleh teman-teman kalian, apakah anak-anak melakukan hal yang baik kepada teman-teman kalian yang sudah menyakiti kalian? Nah, melalui pelajaran hari ini kita belajar bahwa hanya Tuhan yang berhak menghakimi. Kita tidak boleh menghukum sesama, ya, melainkan harus mengasihi mereka. Nah, mintalah hikmat dari Tuhan. Nah, ayo anak-anak kita ulangi lagi supaya ingat, ya, alasannya Daud membiarkan Saul hidup kenapa, ya? Nah, satu, ayo ingat, Daud tahu betul Raja Saul orang yang diurapi oleh Tuhan. Kedua,
Daud mengasihi Raja Saul. Kejahatan Saul tidak mengubah rasa sayangnya. Ya, oke, Daud mengasihi Raja Saul. Kejahatan Raja Saul tidak mengubah rasa sayang Daud kepada Raja Saul. Itu tadi 2 ya. Sekarang 3. Daud yakin bahwa Tuhan Allah lah yang pantas menjadi hakim di antara manusia. Ya, yang ketiga apa? Daud yakin bahwa Tuhanlah yang pantas menjadi hakim di antara manusia. Yang keempat, anak-anak ingat, Daud orang yang baik dan taat. Daud orang yang baik dan taat pada firman Tuhan. Ya. Nah, selalu juga meminta hikmat dari Tuhan. Anak-anak juga harus meminta hikmat daripada Tuhan. Ya, anak-anak boleh mempraktekannya ya. Nah, anak-anak, kita ada ayat hafalannya. Kita mau ayat hafalannya. 1 Samuel. Ayo, 1 Samuel 24 ayat 13a. Oke, ulangin. 1 Samuel 24 ayat 13a. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Ingat, Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Nah, anak-anak belajar ya dari pelajaran tadi siapa? Daud yang membiarkan Saul hidup. Yuk kita akan satu dalam doa untuk memohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami belajar dari Daud yang mengasihi Raja Saul. Walaupun Raja Saul memperlakukan tidak baik, bahkan membenci, iri hati, dan juga mengejar-ngejar Daud. Tetapi Daud tidak membalas sesuai dengan perbuatan Raja Saul. Tuhan, bahkan Daud mengasihi walaupun Raja Saul tidak baik. Tuhan, kami mau belajar untuk mengasihi teman-teman kami. Biarlah anak-anak juga mendapatkan hikmat daripada Tuhan, boleh mengasihi teman-teman yang kurang baik. Tuhan pimpin sehingga anak-anak boleh taat akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak siapa yang merasakan bahwa hidup kalian adalah berkat kasih sayang Tuhan? Anak-anak, biarlah apa yang menjadikan rasa syukur kita bisa lewat persembahan yang mau kita berikan untuk memuliakan nama Tuhan sebagai ucapan syukur di dalam hidup kita. Nah, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Pertama, siapkan uang persembahan adik-adik sebelum sekolah minggu online dimulai, baik melalui Zoom ataupun melalui YouTube. Kedua, masukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop pada saat sesi persembahan. Amplop persembahan juga dapat adik-adik hias atau kreasikan loh. Dan ketiga, berikan amplop persembahan kepada orang tuamu untuk disimpan dahulu atau dapat ditransfer ke rekening gereja GKI Taman Arias. Teman-teman, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan kami supaya dipakai untuk
kebaikan dan dan kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Adik-adik, sebentar lagi ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Hari ini kita udah ngapain aja? Nyanyi, memuji Tuhan. Udah belajar firman Tuhan. Udah berdoa, udah persembahan, sudah ayat hafalan? Udah. Udah aktivitas? Jangan lupa dibikin ya Alkitabnya di rumah. Dan hari ini tadi kita udah dengar firman, kita belajar seperti Bapak Daud. Bapak siapa? Bapak Daud. Ya, kita belajar untuk mengasihi orang lain walaupun orang tersebut berbuat jahat kepada kita. Oke adik-adik, sebelum kita tutup, kita mau berdoa ya. Yang baik duduknya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah sekolah minggu online hari ini. Berkatilah supaya firman yang kami dengar dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, berkatilah adik-adik semuanya, kakak-kakak sekolah minggu, juga orang tua dari adik-adik sekolah minggu, agar kami semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan, selalu diberikan kesehatan, dan selalu disertai oleh Tuhan. Ya Bapa, kiranya minggu depan kami boleh kembali bertemu secara online untuk beribadah sekolah minggu. Dan ampunilah setiap salah dan dosa kami Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik dan teman-teman semua. Dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa.